Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah jam analog menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan kita dapatkan kurang lebih nanti seperti ini. Kita memiliki sebuah jam. Nah, kita akan menggunakan Neopim untuk membuatannya ya, seperti ini. Dan untuk live servernya kita akan menggunakan ini ya. Jadi teman-teman pastikan menginstal npm install min-g live server. Ini kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa mengeceknya menggunakan live server version seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah terinstall, kita bisa menjalankan live servernya seperti ini dan kita bisa mendapatkan real time perubahannya. Nanti kita akan buat secara bertahap. Sekarang kita akan mulai projectnya. Silakan teman-teman buka terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal dan men-setup Neofim-nya ya. Buat teman-teman yang memang menginginkan panduan setupnya, silahkan cek di channel ini. Saya sudah membuatkan panduan untuk setup Neofim. Oke, saya akan masuk ke direktori tempat project kita. Saya akan menyimpannya di folder JavaScript. Kemudian saya akan membuat direktori clock analog. Saya akan masuk ke direktori clock analog. Kemudian saya akan membukanya dengan Neovim seperti ini. Saya akan membuka sidebarnya. Saya akan menekan A, kemudian saya akan membuat file index.html. Oke, saya akan tekan A lagi. Saya akan membuat folder JS dan file script.js. Kemudian saya akan menekan A lagi. Saya akan membuat folder CSS dan file style.css. Oke, kita sudah memiliki 3 buah file, index, script, dan juga style. Kita buka file indexnya. Oke, kita akan definisikan basic tag HTML-nya seperti ini. Kemudian saya akan buat title-nya jam analog, misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan tagnya supaya ini lebih terlihat ya. Kita akan membukanya dengan live server. Kita akan tekan titik 2 command line. Kemudian saya akan memanggil terminal dan saya akan memanggil live servernya seperti ini. Kemudian di enter akan terbuka seperti ini. Kita akan buat menyamping ya. Saya akan buat seperti ini. Jadi di sebelah kanan ini untuk tampilannya, sebelah kiri ini untuk kodenya. Oke, supaya lebih mudah, kita akan buka juga untuk stylenya. Kemudian yang JavaScript-nya juga kita akan buka ya. Kita tutup sidebar-nya. Oke, kita akan buka HTML-nya lagi. Kemudian kita akan coba buat beberapa tag ya. Pertama saya akan membuat div kelasnya container seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan membuat div lagi, kelasnya adalah clock seperti ini. Kemudian di dalamnya lagi kita akan membuat sebuah div lagi untuk jarumnya nanti ya. Saya akan buat sebuah div seperti ini. Di dalamnya ada tag i. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini sebuah style. Kita akan buat inline style seperti ini, CLR. Nah, ini kita akan kasih warna merah, FF, kemudian 3D, kemudian 58, oke. Kemudian height-nya kita akan kasih misalkan 74 pixel. Ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini ID, kita ganti dengan hour. Kemudian kita akan kasih kelas. Nah, kelasnya saya akan kasih hand ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan duplicate, kita akan ubah warnanya saja. Kita akan duplicate menjadi 2, karena kan jarumnya ada 2 ya. Duplicate seperti ini. Height-nya kita akan kasih di sini 84. Kemudian ini kita kasih 94. Nah, kemudian warnanya kita akan ganti warna biru ya. 00, kemudian A6, kemudian FF.
Ini warna biru. Kemudian ini kita ganti dengan warna putih. Jadi F seperti ini. Oke. Ini untuk jarumnya nanti ya. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk angkanya. Nah, angkanya kita akan menggunakan span di sini. Kita akan definisikan span. Span ini nanti akan memiliki tag B. Isinya pertama misalkan 1 ya. Nah, kemudian span-nya ini kita akan kasih style. Saya akan menggunakan minus i, kemudian i-nya ini kita akan isi dengan 1. Ini kita akan duplikat menjadi 12 ya. Seperti ini. Oke, kemudian ini kita akan ganti dengan 2 dan seterusnya. Akan ganti dengan 2. Ini 3, 4, ya. 5, ini 6, ini 7, dan 9, kemudian ini 10, kita duplikat jadi 11, kita duplikat lagi jadi 12 ya. 12, dan ini jadi oke, kita akan save. Ini udah muncul di bagian atas. Nah, sekarang kita akan buka stylenya. Ini kalau misalkan tidak muncul, kita buka lagi sidebarnya dan kita buka. Tutup lagi sidebarnya. Kemudian kita buat seperti ini. Oke. Di CSS-nya kita akan coba definisikan. Pertama kita akan reset dulu. Reset dulu untuk semuanya menggunakan bintang seperti ini. Kemudian kita akan reset marginnya menjadi 0. Kemudian paddingnya juga kita akan reset jadi 0. Kemudian kita akan ubah box sizingnya menjadi border box. Kemudian font family-nya juga kita ubah. Kemudian kita akan ganti warnanya menjadi warna putih ya. Oke, kita save, maka jadi hilang. Nah, sekarang kita akan definisikan untuk bodinya. Nah, dalam body kita akan kasih displaynya flex, kemudian justify kontennya kita kasih center, legend itemnya kita center, kemudian min height-nya kita kasih 100, kemudian kita kasih background color-nya ini yang agak gelap ya, kita gunakan misalkan 21 21 21 ya. Ini tulisannya terlihat, backgroundnya gelap. Oke, sekarang kita tambahkan untuk kontainernya. Jadi kita memiliki sebuah kontainer ya, kita akan kasih dia posisinya relatif ini. Kemudian kita akan styling untuk clock-nya. Nah, clock-nya kita kasih width-nya misalkan 300 ya. Kita kasih 300 pixel. Supaya dia bulat, height-nya juga harus sama ya. Kemudian kita kasih border radiusnya 50% supaya dia bulat. Nah, kemudian di sini kita akan kasih background color-nya. Kita kasih background color-nya RGB alpha. Kita akan kasih transparansinya 0,1 ya. Oke,
Dan kita kasih bordernya. Ini juga kita kasih 2 pixel. Kemudian solid. Nah, ini kita kasih RGB lagi. RGB alpha. Ini kita kasih 0,25. Lihat ya, ada perbedaannya. Kemudian kita akan tambahkan sebuah shadow biar lebih terlihat ya. Kok shadow. Mungkin kita kasih yang kasih box shadownya 0 pixel, kemudian 0 pixel, kemudian 30 pixel. Kemudian kita kasih ini RGB 25 ya. Oke, kemudian kita kasih displaynya flex, justify kontennya kita kasih center, dan legend itemnya kita center. Sekarang pindah ke tengah. Tinggal kita sekarang rapihkan ya supaya berada di pinggir. Kita akan ambil clocknya, dan kita akan ambil span. Tadi kita memiliki span ya. Kita akan ubah posisinya di absolute. Kemudian kita akan transform. Nah, supaya dia pas ya. Dan kita akan tambahkan insert di sini. Kita akan kasih insert. Kita kasih 12 pixel. Dan teks alignmentnya kita akan center. Ya, sudah muter ya, berada di tengah-tengah. Kemudian sekarang kita akan coba kasih untuk B-nya. Tadi kita memiliki B di dalam tulisannya, span, dan bold. Kita kasih di sini transform. Kita akan rotate. Ini seperti ini. Kemudian kita kasih displaynya inline block. Dan font size-nya kita kasih 2. Nah, ini bisa dibaca ya. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan titik di tengah. Kita akan ambil lagi clocknya. Kemudian kita ambil before. Oke, kemudian kita kasih kontennya kosong. Posisinya absolute. Kemudian width-nya kita kasih 8. Height-nya juga kita kasih 8. Warnanya putih. Kemudian kita kasih bulat border radius, kemudian kita kasih Z index-nya, kita kasih 2 saja ya. Kita save. Sekarang sudah ada titik ya di tengah-tengah. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk jarumnya. Nah, jarumnya kita ganti dengan N. Ini kita kasih positionnya sini absolute. Oke. Kemudian kita kasih displaynya flag. Oke, kemudian kita kasih justify kontennya center, kemudian ini legend itemnya kita kasih text end. Ini baru sekarang kita tambahkan untuk jarumnya ya, and kemudian I. Oke, kita buat positionnya absolute. Oke, kemudian kita kasih background colornya ini ya, LR, kemudian widthnya 4 pixel. Ini radiusnya saya akan kasih dia 8 pixel.
Oke. Nah, ini jarumnya sudah muncul ya. Kita tinggal menambahkan untuk pergerakannya. Kita akan buka JavaScript-nya. Dari JavaScript kita akan definisikan. Pertama, kita akan buat variabel dulu untuk hour-nya. Kita akan ambil dari dokumen. Kita gunakan get element ya. Elemen by ID. Ini hour. Oke. Kita akan duplicate. Ini untuk menitnya. Kita tadi kasih namanya menit. Kemudian ini secondnya. Ini kita ganti. R kita kasih min. Kemudian ini kita kasih second. Ini. Oke, sekarang kita buat sebuah function. Ini saya akan buat function display time. Display time ini sebuah function seperti ini. Kita akan ambil let dulu date. Date ini kita akan ambil waktu saat ini. Kita gunakan new date. Ini. Ini kita akan buat jamnya. Kita akan ambil dari date. Kita ambil dari date, kemudian kita ambil jamnya. Kemudian kita akan bulan atau menitnya. Kita akan ambil dari menitnya. Kemudian secondnya kita akan ambil dari sini secondnya. Kemudian kita akan coba rotasikan ya. Kita akan let H. Rotasinya kita akan kasih 30 dikali dengan jamnya, tambahkan dengan menitnya, kemudian kita akan bagi 2. Oke. Kemudian kita akan tambahkan di sini M rotation. Nah, ini 6 kita kali dengan menitnya. Kemudian kita akan buat S rotation. Oke. Ini kita akan tambahkan AR style. Kita akan transform rotate. Rotation berapa derajat. Nah, kemudian menitnya kita akan transform juga rotation sesuai dengan menitnya. Kemudian secondnya ini juga kita akan rotasikan. Oke, ini kita tinggal panggil ya, set interval. Kita akan display time-nya 1000. Save. Nah, dia tidak berjalan ya. Kita akan cek di sini. Nah, ini ada yang salah. Ini bukan hour semua. Ini menit. Kemudian ini adalah second. Sekarang kita save. Nah, sekarang sudah berjalan ya. Sesuai dengan waktunya. Untuk membuat jam analog kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.